Allah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jamil muslimin wal muslimat amin ya rabbal alamin. Kita sedang membahas tentang makna ibadah sudah, sumber penetapan ibadah sudah. Sekarang yang ketiga, celaan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terhadap orang yang menyelisih perkara ini. Maksudnya yang mana? Celaan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terhadap orang yang menyelisih perkara ini. Yang dimaksud menyelisihi penetapan sumber ibadah, yaitu Al-Quran dan hadis. Sebagaimana pada halaman 130 sebagaimana pada halaman 134 sebagaimana pada halaman 134 Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwasanya dengan ucapannya, innallaha ta'abbada khalqahu fi kitabihi wa ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bima sabaqa fi fadaihi ay ta'abbadahum bihi wa lima syaa la mu'aqqiba li hukmihi fima ta'abbadahum bihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan umat manusia agar beribadah kepadanya melalui kitabnya dan lisan nabinya. Ini ucapan Imam Asy-Syafi'i, dan seterusnya intinya adalah penetapan sumber pengambilan ibadah, sumber hukum di dalam pengambilan ibadah adalah Al-Quran dan hadis. Imam Asy-Syafi'i menegaskan demikian. Nah, sekarang yang ketiga, Imam Asy-Syafi'i mencela, halaman 138, mencela orang yang menyelisih perkara ini, orang yang menyelisihi penetapan sumber ibadah adalah Al-Quran dan hadis, dan orang yang menyelisihinya dicela oleh Imam Asy-Syafi'i. Kita bacakan 138. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mencela siapa saja yang keluar dari jalan ini, yaitu merujuk kepada Al-Quran dan hadis di dalam penetapan ibadah, baik dengan membuat bid'ah yang tidak disyariatkan oleh Allah atau mendahulukan pendapat manusia dibanding sunnah Rasulullah. Menyelisih penetapan ini dengan cara membikin bid'ah, perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah, atau karena mendahulukan pendapat orang lain daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Syafi'i sangat mencela. Kita lanjut. Ucapan beliau di dalam masalah ini sangatlah banyak. Dalam kitab terdapat beberapa pembahasan panjang berisi perdebatan beliau dengan kalangan yang mendahulukan pendapat manusia daripada sunnah. Penjelasan beliau sangatlah bagus sehingga dapat memberi kepuasan tersendiri bagi setiap orang bijak yang membaca argumentasinya. Kita tidak membaca langsung kitab kitab besarnya beliau rahimahullah ta'ala, tetapi dari penelitian profesor ini yang menyusun kitab ini,
beliau mengatakan bahwasanya sangat banyak di dalam kitab dengan pembahasan yang panjang tentang debatnya beliau dengan kalangan yang mendahulukan akal, yang mengedepankan pendapat manusia daripada sunnah. Beliau debat. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang sangat kuat di dalam penggalian hukum-hukumnya kepada Al-Quran dan hadis. Beliau mencela orang-orang yang berbicara tentang agama dengan mengedepankan pendapat-pendapat manusia, meninggalkan sunnah. Intinya itu yang kita ketahui, karena kalau pengen mengetahui bagaimana beliau beliau mendebat kalangan tersebut, mesti buka kitabnya langsung. Tetapi di kesimpulannya, beliau mendebat orang-orang yang menyelisih sunnah, yang mendahulukan pendapat manusia. Kita lanjut. Di antara pembahasan paling apik yang berisi bantahan Imam Syafi'i terhadap kalangan yang mengedepankan pendapat manusia daripada sunnah adalah saat beliau menukil banyak athar tentang bolehnya jual beli salaf pada timbangan dan tempo yang diketahui. Beliau berkata setelahnya, jadi tentang jual beli salaf, tentang jual beli salam, beliau menjelaskan bagaimana jual beli salaf, jual beli salam. Nah, setelah itu beliau mengeluarkan statement yang tercantum di sini. Tapi sebelum kita bacakan ucapan beliau, kita perlu tahu jual beli salam atau jual beli salaf itu apa. Jual beli salam atau jual beli barang jual beli salaf ya. Jual beli salam atau jual beli salaf adalah orang menjual tapi nggak punya barang. Kan nggak boleh. Gimana menjual kok nggak punya barang? Karena yang namanya menjual itu punya barang. Tapi syariat mengatur menjual nggak punya barang itu bisa dengan akad salam. Tetapi ada ketentuannya. Misalnya saya bilang ke Mas Akbar, karena Mas Akbar ini juragan buah-buahan. Mas Akbar, 2 tahun lagi saya butuh apel 30 ton. 2 tahun lagi. Di bulan apa? Pokoknya 2 tahun lagi sepakat. Oke, kata Mas Akbar. Harganya berapa? Harganya itu harga apel sekarang. Harga apel sekarang 30 ton itu berapa? Kita bayar cash. Mas Akbar gak punya barang. Mas Akbar dapat duit dan gak punya barang, tetapi 2 tahun kemudian dia mesti menghadirkan barang yang diminta, 30 ton apel. Jelas waktunya 3 tahun ke depan, 30 ton. Kemudian apa ketentuan yang lainnya? Ketentuan yang lainnya adalah apelnya mesti dari tanah ini, nggak boleh begitu. Intinya mutlak apel Malang, oke lah, jenis apel Malang, oke. Tetapi kalau misalnya dari kebun yang begini, nggak boleh, akan merepotkan dia, akan merepotkan bakul. Dari sini keduanya diuntungkan. Diuntungkannya bagaimana? Mas Akbar jadi punya duit untuk diputar, dan saya juga diuntungkan. Diuntungkannya bagaimana?
punya barang dengan harga sekarang, tetapi saya mendapatkan barang yang dijual ketika itu dengan harga ya 2 tahun ke depan. Tapi sebenarnya bulan sekarang, berarti harga sekarang. Nanti 2 tahun yang akan datang harga sudah mahal. Jadi saya diuntungkan, masa berjadi diuntungkan, jadi punya modal. Ini namanya jual beli salam. Sama seperti yang sudah kita terapkan pada Idul Adha kemarin. Kita terapkan akad salam. Jadi orang yang beli kambing di bulan Syawal dengan kisaran bobot antara sekian sampai sekian, harganya 1,2 juta misalnya. Tetapi barang itu akan didatangkan pada 10 Dzulhijjah dengan bobot yang sekian dan sekian, itu harganya itu 2,5. Harga di 10 Dzulhijjah nanti diperkirakan itu 2,5. Maka dua-duanya diuntungkan. Yang membeli dengan uang 1,2 sudah mendapatkan bobot antara sekian dan sekian di 10 Dzulhijjah nanti. Dan si penjualnya juga diuntungkan. Dari awal sudah punya duit, dia putar sebagai modal. Ini namanya jual beli salam. Jadi menjual nggak punya barang tetapi diperbolehkan, ya ini namanya jual beli salam. Nah, setelah menjelaskan tentang jual beli salam, ini ucapan Imam Syafi'i. Kita bacakan halaman 138. Wa ma katabtu minal athar ba'dama katabtu minal Qur'an was sunnah wal ijma' laisa li anna syai'an min hadha yazidu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam quwwatan walau la khalafaha wa lam yuhfat ma'aha yuhinuha bal hiya allati qata'allahu biha al-'udhr walakinna rajawna athawab fi irsyadi man sami'a ma katabna fa inna fi ma katabna ba'da ma yashrahu qulubahum liqabulihi walau tanahat anhum al-ghaflah lakanu mithlana fil istighna bi kitabillahi azza wa jalla thumma sunnata nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan terjemahnya. Imam Syafi'i mengatakan, athar-athar yang aku tulis setelah dalil Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' sama sekali tidak menambah kekuatan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya bagaimana? Al-Quran sudah ada, hadis sudah ada, ijma' dari para ulama sebelumnya, sahabat dan tabi'in, juga pembesar tabi'ut tabi'in sudah ada. Maka athar-athar yang aku tulis gak menambah kekuatan sunnah Nabi, gak menambah kekuatan. Al-Quran sudah ada, sunnah Nabi sudah ada, ijma' dari para ulama sebelumnya sudah ada, tetapi aku tulis beberapa tulisan, aku tulis athar-athar, maka tidak menambah kuat bagi sunnah. Kita lanjut. Jika athar-athar itu menyelisih sunnah dan tidak ditulis bersamanya pun tidak akan melemahkan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian misalnya athar-athar yang aku tulis ternyata menyelisih sunnah, juga tidak akan melemahkan sunnah, juga tidak akan melemahkan sunnah. Justru dengan ini Allah menghilangkan udzur. Artinya apa? Artinya Al-Qurannya jelas, hadisnya jelas, maka gak bisa orang mengatakan saya gak tahu, perkara ini kabur, gak bisa. Ini yang dimaksud. Justru dengan ini Allah menghilangkan udzur. Artinya Imam As-Syafi'i menegaskan Al-Quran dan hadis sangat gamblang, sangat jelas. Aku menulis gak menambah kekuatan sunnah. Jika tulisan-tulisanku menyelisihi sunnah, juga tidak melemahkan sunnah. Semuanya gamblang kok.
Kami hanya mengharapkan pahala dari petunjuk yang kami berikan kepada siapa yang mendengarkan tulisan kami. Tetapi Imam Syafi'i menulis itu di dalam rangka menjelaskan biar umat itu paham. Al-Qurannya begini, hadisnya begini, mengharapkan pahala. Kita lanjut. Sebab sebagian tulisan kami bisa mencerahkan hati mereka agar menerimanya. Andai mereka tidak lalai, niscaya mereka akan seperti kita dalam hal mencukupkan diri dengan kitabullah dan sunnahnya. Jadi Imam Syafi'i menyinggung orang-orang yang lalai, yang lebih mengedepankan pendapat manusia daripada Al-Quran dan hadis. Dengan ucapan beliau, sekiranya mereka tidak lalai, niscaya mereka akan seperti kita di dalam mencukupkan diri dengan Al-Quran dan hadis. Ini ucapan beliau setelah menjelaskan tentang jual beli salaf atau jual beli salam, yang menunjukkan komitmennya beliau penggalian hukum hanyalah dengan Al-Quran dan hadis. Maka Imam Syafi'i mencela orang-orang tidak demikian. Kita lanjut. Beliau menjelaskan bahwa beliau ingin mencari pahala dengan menukil berbagai pendapat di dalam masalah yang sudah ada dalilnya, demi meyakinkan orang-orang yang bergantung pada pendapat manusia. Ya sama, mohon maaf, kenapa saya menulis buku kecil judulnya Memahami Takdir ini, karena melihat beberapa orang itu bingung ya, gimana sih takdir, ngaji di sini dijelaskan jadi kayak nggak paham, bingung ya. Nah, kita jadi berpikir, padahal perkaranya kan gamblang, penjelasan para ulama sudah banyak, kemudian Al-Quran dan hadis sudah menjelaskan, yang para ulama lebih menjelaskannya lagi biar diterima dengan bahasa mereka kan begitu. Tetapi ada kalanya memang orang-orang ini perlu dengan bahasa yang lebih dimudahkan lagi. Makanya kita berpikir gimana kita menulis ya, jadilah buku saku. Seperti itu. Kemudian kenapa saya menulis tentang warisan, belajar praktis ilmu waris? Ya karena mendengar beberapa jamaah saya ngaji faraid di masjid ini, tapi bingung, sudah pembahasan sudah panjang, bingung, gak ada yang nyantol, kayak rumit, kayak bulat itu. Berarti mesti ada satu metode yang bisa memudahkan begitu. Akhirnya kita tulis. Sekiranya saya tidak menulis, ya memang perkara tersebut sudah gamblang. Tentang masalah warisan sudah gamblang. Dalam Al-Quran surat An-Nisa pembagian yang bagi Allah langsung. Kemudian di dalam hadis Nabi menjelaskannya kepada para sahabat, yang kemudian beberapa masalah yang muncul sehingga ada perbedaan pendapat. Misalnya Umar bin Khattab berbeda dengan Zaid bin Thabit, itu sudah gamblang, tinggal diambil yang mana. Permasalahan pembagian kakek dengan saudara, ada perselisihan antara Ibnu Abbas dan sahabat yang lain, sudah gamblang, tinggal kita ambil yang mana. Sekiranya saya tidak menulis, perkara sudah gamblang. Cuma kenapa saya menulis? Karena saya pengen andil membantu orang-orang yang merasa butuh dengan bahasa yang dimudahkan. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi Imam Syafi'i itu di sini menegaskan, sekiranya saya tidak saya menulis athar-athar ini nggak menguatkan sunnah, karena sudah gamblang, nggak menguatkan. Semuanya saya menulis tulisannya saya salah juga tidak akan mengurangi sunnah, karena sudah gamblang. Jadi saya menjelaskan semata-mata karena saya menginginkan pahala. Ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Semata-mata saya menginginkan pahala. Soalnya banyak orang terlalu lalai mengedepankan pendapat-pendapat manusia. Ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Kemudian mohon maaf, buku yang terakhir saya tulis bulan ini, saya tulis judulnya Pegawai Surga Merindukanmu.
pegawai, surga merindukanmu. Insya Allah hari ini dibedah di Halal Market. Kenapa saya tulis ini? Saya tulis ini melihat fenomena yang paling kuat yang menjadikan saya pengen nulis adalah pergi bolak-balik ke suatu instansi. Biasanya saya sampai sana jam 10, tapi suasananya kok ada yang kerja, ada yang duduk santai-santai waktu itu ya, ngopi-ngopi, baca koran. Saya bertanya-tanya, ini sebenarnya jamnya santai apa jamnya kerja? Soalnya sebagiannya kerja, sebagiannya duduk-duduk ngobrol, dan ngobrol berkepanjangan, baca koran, ngopi-ngopi. Saya tanya teman yang di situ, ini sebenarnya mereka ini lagi istirahat, sip-sipan, atau mereka ini balelo itu. Oh, teman saya bilang balelo itu, yang penting gajian setiap bulan. Ya sudah, kita tulis. Nah, jadi barangkali manfaat untuk dibacakan kepada pegawai-pegawai. Nah, yang berikutnya kita bacakan. Beliau menjelaskan pula bahwa mereka adalah orang-orang lalai, sebab kalau mereka berada di jalan yang benar seperti yang dianut Imam Asy-Syafi'i, niscaya mereka akan merasa cukup dengan nas Al-Quran dan hadis dan tidak perlu melirik pendapat manusia jika ada nas qat'i dalam sebuah perkara. Ya sudah jelas nasnya qat'i, gamblang. Kenapa mesti melirik pendapat yang lainnya yang menyelisihi dan lebih dikedepankan? Nggak perlu. Imam Asy-Syafi'i menyebutnya itu orang-orang lalai. Itu orang-orang lalai. Makanya ketika Mas Akbar cerita ada di medsos seorang pemuda yang dengan tegasnya mengatakan pendapat Imam Madzhab sepakat bahwasanya Allah lamakan walaupun maujud bila makan, ya, bahwasanya Allah maujud bila makan. Ini pendapatnya Imam Madzhab yang 4 gitu ya, dia bilang ya. Berarti termasuk Imam Syafi'i dan yang lainnya. Iya, bohong saya bilang. Dengan sangat tegas kita mengatakan bohong, kadzib, dusta. Jadi Mas Akbar cerita begitu, apa yang dijumpainya, seorang pemuda yang semangat menyampaikan agama, tetapi penjelasan semacam itu, maka kita dengan tegas mengatakan bohong. Imam Syafi'i orang yang sangat kuat dengan dalil, dengan nas, sangat kuat. Nah, kita lanjutkan. Dalam kitab Al-Um terdapat banyak pembahasan berisi diskusi beliau dengan orang-orang itu. Sangat bagus jika para penuntut ilmu membacanya, agar di satu sisi metode sang imam panutan dalam nas ini jelas baginya, dan di sisi lain agar mereka terbiasa mengikuti metode yang benar dalam diskusi ilmiah yang bermanfaat. Ini harapannya penulis. Coba sih lihat Al-Um, kurang lebih kan begitu. Coba sih lihat Al-Um. Di sana itu terdapat pembahasan yang bagus bagaimana metode di dalam berdiskusi ilmiah. Coba Imam Asy-Syafi'i itu ketika berdiskusi itu bagaimana metodenya? Coba sih baca, harapan beliau begitu. Kita lanjut. Apalagi dengan maraknya debat kusir. Nah ini nih yang disampaikan tadi. Orang bertanya kemudian dijawab, sepakat itu Imam Madzhab, Allah maujudun bila makan, Allah ada tanpa tempat, begitu. Nah, ini kan ngawur gitu ya. Baik. Apalagi dengan maraknya debat kusir yang pelakunya tidak mengenal adab yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu, seperti ikhlas saat berdiskusi
dan keinginan untuk meraih kebenaran meskipun melalui lisan lawan debatnya. Inilah kebiasaan yang bijak, seperti yang terjadi antara Imam Asy-Syafi'i dan Abu Ubaid rahimahumullah ta'ala jami'an. Di dalam kisah yang telah dijelaskan di awal tulisan ini, di awal kitab ini sudah disebutkan bagaimana Imam Asy-Syafi'i berdebat dengan Abu Ubaid. Debatnya dalam masalah apa? Debatnya di dalam masalah pengertian Al-Qur'u. Qur'u halaman berapa itu ya, di awal-awal. Kalau mau lihat ada di halaman 12. Jadi Imam Asy-Syafi'i mengatakan Al-Qur'u itu haid. Abu Ubaid mengatakan Al-Qur'u tuhur, suci. Wanita masa iddahnya 3 quru. Itu 3 kali haid apa 3 kali suci? Imam Asy-Syafi'i quru itu haid. Abu Ubaid mengatakan quru itu bersuci. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi Imam Asy-Syafi'i jadi mengambil pendapatnya Abu Ubaid dan Abu Ubaid jadi mengambil pendapatnya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena yang dilihat kawannya itu membawa dalil-dalil. Jadi Imam Syafi'i melihat Abu Ubaid membawa dalil-dalil dan Abu Ubaid melihat Imam Syafi'i juga penjelasannya dengan dalil-dalil. Jadi masing-masing terpengaruh dengan dalil-dalil dibawakan oleh kawannya. Hari Imam Syafi'i ngikuti Abu Ubaid ngikuti Imam Syafi'i. Nah, coba kita lihat selanjutnya. Ini masalah diskusi atau debat. Jangan sampai lepas dari niat awal, yaitu untuk menunjukkan kepada kebenaran. Jadi ikhlas karena Allah, bukan untuk menang-menangan. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan, saya senang kalau lawan debat saya memahami kebenaran dari ucapannya sendiri, bukan dari saya. Saya senang lawan debat saya memahami kebenaran dari ucapannya sendiri, bukan dari saya. Ini menunjukkan orang yang berdebat ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas, maunya menang-menangan yang pertama. Kemudian yang kedua, wah dia harus kalah, aku yang benar. Yang ketiga, dia akan merasa senang, oh dia sekarang berubah pendapat dan karena saya kan gara-gara saya kalahkan kan. Nah, ini karena tidak ikhlas seperti ini. Jadi yang ditujukan keakuan, maka semacam ini tidak bagus. Sehingga di sini disebutkan apalagi dengan maraknya debat kusir yang pelakunya tidak mengenal adab yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu seperti ikhlas saat berdiskusi dan keinginan untuk meraih kebenaran meskipun melalui lisan lawan debat. Ini Imam Syafi'i, aku senang lawan debatku memahami kebenaran dari ucapannya sendiri. Jadi bukan kemudian menunjukkan dirinya hebat harus mengalahkan, enggak begitu. Kita lanjut yang berikutnya. Adapun celaan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terhadap orang yang keluar dari sunnah dan lebih memilih bid'ah sangatlah banyak. Di antaranya perdebatan beliau dengan para ahli kalam yang kebingungan dalam masalah sifat Allah, khususnya sifat kalam Allah. Kan kita sudah bahas pada pertemuan lalu panjang lebar, di mana Imam Asy-Syafi'i itu hidup di zaman yang ahli kalam sangat kuat sekali. Beliau hidup di zaman yang filsafat itu sangat kuat sekali, dan banyak dari kalangan mereka setelah berdebat dengan Imam Asy-Syafi'i bertaubat
menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Imam Syafi'i bercela mereka. Masih ingat apa celaan Imam Syafi'i untuk ahli kalam? Masih ingat apa ucapan Imam Syafi'i? Hukuman yang pantas bagi ahli kalam adalah diarak keliling kampung sambil dipukuli dengan pelepah korma atau dengan sandal. Itu yang pantas bagi ahli kalam. Karena berbicara agama semata-mata dengan akal, ya Imam Syafi'i sangat mencela. Mereka mengatakan orang dikatakan sudah benar berislam itu kalau sudah melakukan nadhar, padahal nas yang ada bukan nadhar. Orang dikatakan masuk Islam ya dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ahli kalam mengatakan enggak demikian. Orang dikatakan masuk Islam menjadi muslim kalau sudah melakukan nadhar, pantauan terhadap alam semesta, memahami tentang keterkaitan bagian alamnya satu dengan alam yang lainnya, sehingga kemudian sampai kepada satu kesimpulan Allah maha besar, Allah lah Tuhan yang menciptakan. Enggak setiap orang mampu demikian. Kalau bahasa sekarang yang mampu ya jurusan fisika gitu ya. Iya, jurusan fisika ya. Yang tentang keterikatan atau keterkaitan perjalanan planet-planet, bintang-bintang dan yang lainnya. Tidak semua orang mampu. Masuk Islam itu cukup dengan syahadat, itu namanya sudah masuk Islam. Dan terlalu banyak nasnya. Seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ini dalam hadis Bukhari Muslim, ya Rasulullah, kalau saya berperang dengan seseorang, adu pedang, tang teng, dan dia sampai memukul tangan saya dan tangan saya patah. Kemudian saya terus bertahan untuk bisa mengalahkan dia terus, dan dia terdesak sampai di balik pohon ya Rasulullah. Kemudian aku menguasai dia, tapi dia bilang asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk Islam. Saya bunuh apa enggak ya Rasulullah? Saya bunuh apa enggak? Apa jawaban Nabi? Tidak. Dari tadi loh dia melawan saya pakai pedangnya. Ini saya dengan bahasa yang bebas ya. Dari tadi dia melawan saya sampai memukul tangan saya patah. Kemudian dia terdesak di balik pohon, saya mau bunuh. Dia bersyahadat, aku bunuh gak ya Rasulullah? Jangan. Kalau aku bunuh, apa jawaban Nabi? Kalau kamu bunuh, dia pada posisimu sebelum kamu membunuhnya, dan kamu pada posisi dia setelah kamu dibunuhnya. Nabi bersabda begitu. Apa maksudnya? Kalau kamu bunuh dia, maka dia berada pada posisimu sebelum kamu membunuhnya, dan kamu pada posisi dia setelah kamu membunuhnya. Maksudnya adalah dia pada posisi kamu sebelum kamu membunuh. Sebelum kamu membunuh sebagai apa? Muslim. Dia Muslim. Kemudian kamu pada posisi dia setelah kamu membunuhnya. Maksudnya apa? Karena kamu membunuhnya, maka kamu pada posisi dia. Artinya kamu membunuh orang Muslim, maka kamu dibunuh karena kisos. Itu maksudnya. Yang digaris bawahi di sini adalah dengan syahadat sudah Muslim, tapi kan batinnya gimana urusan Allah, masalah batin. Karena manusia itu menghukumi dengan zahirnya, nahnu nahkumu bidzawahir. Jadi itu diantara nas dan gamblang. Orang dikatakan Islam itu dengan syahadat. Gimana kemudian ahli kalam mengatakan orang pada agama Islam kalau sudah melakukan nadhar? Maka Imam Syafi'i banyak membantah itu, termasuk orang yang berbicara tentang sifat kalam.
Kalamullah. Allah bersifat kalam, iya Allah bersifat kalam, berbicara. Di dalam Al-Quran disebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya berbicara. Jadi Allah memiliki sifat kalam. Tapi kemudian mereka yang mengandalkan dengan akal berbicara tentang sifat kalam Allah ini, maka Imam Syafi'i banyak membantah karena ngawur. Kalau mau kita bahas bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah di dalam itsbatu sifatil kalam lillah, menetapkan sifat kalam bagi Allah, mungkin pada kesempatan yang lain. Jadi intinya Allah yatakallamu hakikiyan. Allah berbicara dengan berbicara yang sesungguhnya. Sebagaimana kita paham makna berbicara, itulah Allah berbicara. Kaifa syaa, bagaimana dia menghendaki. Bima syaa, dengan apa dia menghendaki. Mata syaa, kapan saja dia menghendaki. Sifat kalam bagi Allah berbicara adalah dzatiyah dan fi'liyah, dua-duanya sekaligus. Allah berbicara adalah dzatiyah sekaligus fi'liyah. Ini Ahlussunnah wal Jamaah semuanya berdasarkan dalil, tidak seperti mereka berbicara tentang kalamullah dengan akalnya. Sifat berbicara bagi Allah itu Allah tidak ada suara dan tidak ada huruf. Terus gimana gak ada suara, gak ada huruf? Ya orang, para nabi dalam hal ini langsung paham apa yang dimaksud oleh Allah. Jadi kalamullah itu apa? Kalamullah adalah kalamun nafsi, bicara kejiwaan. Gak ada huruf, gak ada suara, jadi bicara kejiwaan. Para nabi langsung paham yang dikehendaki Allah apa, langsung paham dan dituangkan di dalam kitabnya masing-masing. Nabi Isa menuangkannya dalam Injil, Nabi Musa menuangkannya dalam Taurat, Nabi Muhammad menuangkan dalam Al-Quran. Sampai sini saja sudah bisa terbantahkan. Ini aja pendapat mereka bahwasanya kalamullah, Allah berbicara tanpa huruf dan tanpa suara, tetapi hadithun nafsi, bicara kejiwaan, di mana nabi-nabi sudah langsung paham apa yang dimaksud oleh Allah. Apa bantahannya? Bantahannya, kalau begitu semestinya seluruh kitab nabi sama. Seluruh kitab nabi sama. Kenyataannya berbeda. Kemudian berarti para nabi mengetahui perkara gaib. Allah tidak berbicara, tidak ada huruf, tidak ada suara, kemudian para nabi langsung paham. Berarti mereka mengetahui perkara gaib. Kan terbantah seperti itu. Ini pembicaraan yang panjang. Intinya berbicara tentang kalam Allah dengan akal hanya membuat kontradiksi, saling bertentangan antara satu poin dengan poin yang lainnya. Ya karena dari akal. Tetapi dalil yang ada menunjukkan Allah berbicara hakiki, nyata-nyata berbicara sebagaimana kita memahami berbicara dengan huruf dan dengan suara, tapi tentunya berbeda dengan berbicaranya manusia. Kemudian bagaimana Allah berbicara, kapan Allah berbicara, dengan apa Allah berbicara, ya terserah dia. Nah, insyaallah pada kapan-kapan kita bahas. Tapi sebenarnya kan yang lalu sudah Ustadz Anur Rafiq ya dengan kitab apa waktu itu, tapi kemudian terhenti. Ya Lumatul I'tiqad, tapi terhenti ya. Sebenarnya kitab itu membahas, tapi terhenti. Beliau sakit. Syafahullah. Sekarang yang selanjutnya, tokoh paling masyhur yang pernah berdebat dengan Imam Syafi'i dalam masalah ini adalah
seorang yang menafikan sifat-sifat Allah bernama Hafiz Al-Farad. Imam Asy-Syafi'i sering mendebatnya, bersikap keras terhadapnya dan membantah hujah-hujahnya hingga dia tidak berkutik. Hafiz Al-Farad disebutkan di sini tokoh paling masyhur yang berdebat dengan Imam Asy-Syafi'i tentang sifat-sifat Allah, karena dia itu menafikan sifat-sifat Allah. Kita lanjut. Perdebatan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan Hafiz Al-Farad ini diriwayatkan secara detail dalam kitab Adab Asy-Syafi'i karya Ibnu Abi Hatim, Al-Manaqib karya Al-Baihaqi, dan kitab lainnya. Saya mau keluar dari pembahasan. Di antara ulama madhab Syafi'i adalah Imam Al-Baihaqi. Di antara ulama madhab Asy-Syafi'i adalah Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi itu membenarkan bahwasanya kitab Ibanah, buku putihnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, bahwasanya dia itu rujuk kepada Imam Ahmad di dalam memahami sifat-sifat Allah. Itu bukunya asli tulisan Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi ini yang mesti kita angkat, karena kalau misalnya kita katakan banyak ulama yang mengatakan benar apa adanya buku Al-Ibadah itu tulisannya Abu Hasan Al-Asy'ari, mereka akan membantah kalau kita mengatakan Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, semuanya mengatakan itu buku asli tulisan Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri. Mereka gak akan percaya kalau kita mengatakan Ibnu Katsir mengatakan begini, Ibnu Taimiyah mengatakan begini, bahwasanya itu buku asli. Mereka akan mengatakan enggak lah, gak percaya, itu ulama kalian. Ya sudahlah, ulama madhab Syafi'i itu Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi itu membenarkan itu kitab Al-Ibanah tulisan asli Abu Hasan Al-Asy'ari, bahwasanya dia tobat dari akidah yang dirumuskannya kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana para as-salafus saleh. Kita lanjut. Perlu diketahui bahwa Hafiz termasuk orang yang menafikan sifat-sifat Allah. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i membantahnya dalam masalah takdir tidaklah benar, sebab Hafiz termasuk orang yang menetapkan takdir. Salah seorang Dirori, pengikut Diror bin Amr yang dalam beberapa permasalahan berbeda dengan Mu'tazilah sebagaimana dipaparkan oleh Al-Asy'ari. Di antara permasalahan yang ditetapkan olehnya dan menyelisih Mu'tazilah adalah takdir. Setelah memaparkan pendapat Diror ini, Al-Asy'ari berkata pendapat Diror ini diikuti oleh Hafiz Al-Farad. Ini tambahan penjelasan. Intinya adalah Imam Asy-Syafi'i membantah Hafiz Al-Farad di dalam masalah penafian sifat-sifat Allah. Hafiz Al-Farad tidak percaya Allah punya sifat. Imam Asy-Syafi'i mendebatnya. Jadi bukan mendebat di dalam masalah takdir, karena Hafiz Al-Farad meyakini adanya takdir. Ini sifatnya tambahan, bukan mendebat di dalam masalah takdir, tapi Imam Asy-Syafi'i mendebat Hafiz Al-Farad di dalam masalah sifat-sifat Allah karena dia menafikannya. Imam Asy-Syafi'i mendebat Hafiz dalam banyak permasalahan, namun yang paling populer adalah pendapatnya tentang kalam Allah dan akibat yang ditimbulkan dari pendapat batil ahli bid'ah ini tentang Al-Quran. Di antara yang populer debat Imam Asy-Syafi'i dengan Hafiz Al-Farad adalah masalah sifat kalamnya Allah, sifat berbicaranya Allah. Nah, jadi Imam Syafi'i banyak membantah mereka yang mengedepankan akal, tidak memahami nas Al-Quran dan hadis dengan baik, pemahamannya gimana, tidak, tapi langsung kepada akal, meninggalkan Al-Quran dan hadis.
Kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu ditanya, ini misalnya ini mushaf isinya adalah kalamullah. Ini kalamullah, iya. Loh, gimana kalamullah? Itu suaranya sampean yang membaca. Iya, ini suara saya. Ditulis dengan kertas kan makhluk. Iya, kertas makhluk. Terus ditulis dengan tinta kan makhluk. Iya. Loh, kok kalamullah? Karena kalau kalamullah, Allah berbicara, itu sifat Allah itu bukan makhluk. Sifat Allah bukan makhluk. Karena kalau sifat Allah makhluk, tidak mungkin kita disuruh berlindung dengan sifat Allah. Kenyataannya kita disuruh berlindung dengan sifat Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Jadi kalimat Allah itu sifat Allah bukan makhluk. Lah berarti ini makhluk dong? Bukan. Loh, kertasnya makhluk. Kamu membaca suara kamu, iya suara saya makhluk. Tinta untuk menulisnya, tinta makhluk. Loh, kok dikatakan bukan makhluk? Iya. Jadi begini, ini kertasnya makhluk, tintanya makhluk, suara saya membacanya makhluk. Tetapi apa yang saya baca dari mushaf ini dengan kertas, ditulisnya dengan tinta, itu kalamullah, dan kalamullah bukan makhluk. Itu kalamullah dan kalamullah bukan makhluk. Dalam surat At-Taubah, saya ambil gambar Ustaz, Mas Akbar. Ini nas yang gamblang bahwa Al-Quran bukan makhluk. At-Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah dzalika biannahum qaumul la ya'lamun. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengarkan kalam Allah. Orang musyrik di tengah-tengah kaum muslimin, dia minta perlindungan. Apa kata Allah? Lindungi. Biarkanlah dia berada di tengah-tengah kaum muslimin, karena dengan keberadaannya di tengah-tengah kaum muslimin, dia akan mendengarkan Al-Quran yang dibacakan. Apa kata Allah? Fa'ajirhu hatta yasma kalam Allah. Kaum muslimin pada membaca Al-Quran, dia nanti mendengar. Apa kata Allah? Dia mendengar kalamullah. Jadi mushaf yang dibaca oleh para sahabat, Allah menyebutnya kalamullah. Jadi ini kalamullah. Nah, kalamullah kan berarti bukan makhluk. Iya, bukan makhluk. Ini kertas makhluk, tinta makhluk, suara yang membaca makhluk. Tapi apa yang ditulis dengan kertas, disuarakan oleh suara manusia, ditulis dengan tinta, itu bukan makhluk, itu kalamullah. Nah, kita lanjut. Diskusi ini kebanyakan menyentuh permasalahan sifat yang banyak kelompok sebelum dan setelah hafaz tersesat di dalamnya. Diskusi Imam Syafi'i yang banyak itu menyentuh permasalahan sifat yang sebelumnya dan setelahnya orang itu pada tersesat. Ya, karena berbicara tentang sifat Allah dengan akal, ya tersesat. Dan di situ Imam Syafi'i banyak membantah mereka, dan banyak yang bertobat. Kelompok lain yang juga dicela, kelompok lain yang juga banyak dicela oleh Imam Asy-Syafi'i adalah pengikut tasawuf, torekot. Beliau punya beragam ungkapan dalam membantah mereka, karena saking banyaknya bid'ah tanpa dalil yang dibuat-buat oleh para pengikut tasawuf, torekot. Sampai-sampai Abu Nu'aim Al-Baihaqi dan Abu Hatim meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau berkata, ini ucapan Imam Asy-Syafi'i dinukil oleh Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Abi Hatim.
khalaftu bil Iraq syai'an yusamma at-taghyir wada'atu az-zadatiqah yusiluna bi an-nas 'anil Qur'an. Aku tinggalkan di Irak sesuatu yang disebut taghbir. Ia dibuat-buat oleh orang-orang zindik, dengannya mereka menyibukkan manusia dari Al-Quran. Disebutkan bahwa taghbir adalah memukulkan tongkat atau kayu pada kulit sehingga mengeluarkan suara. Mereka melakukannya sangat mendengarkan nyanyian sufi. Al-Azhari menafsirkan bahwa Al-Mughabbirah adalah suatu kaum yang mentahbir, memukul kulit dengan tongkat hingga berbunyi saat berzikir. Mereka namakan syair yang dinyanyikan saat berzikir dengan tahbir. Dia berkata, jika mereka melantunkan nyanyian seolah-olah mereka bernyanyi dan menari hingga menerbangkan debu. Oleh karena itu mereka dinamakan Mughabbirah. Karena makna ini sebagaimana mereka mengatakan ibaduka al-mughbirah rusya'alain al-mafirah. Kami adalah hamba-hambamu para mughabbirah, siramkanlah ampunan kepada kami. Jika dalam masalah seperti ini saja Imam Syafi'i rahimahullah begitu tegas, apatah lagi dengan bid'ah lebih besar yang diperbuat sepeninggal beliau. Hanya Allah lah tempat memohon pertolongan. Oleh karena itu banyak riwayat dari beliau yang mencela tasawuf yang bisa Anda temukan di dalam di banyak pembahasan di buku-buku ulama Syafi'iyah seperti Al-Manaqib karya Al-Baihaqi, Hilyah karya Abu Nu'aim, Adab karya Ibnu Abi Hatim, dan Al-Uzlah karya Al-Khattabi. Contoh ucapan beliau yang populer adalah ussisat tasawuf alal kasal. Tasawuf atau tarekat didirikan di atas kemalasan. Baik, jadi Imam Syafi'i selain menghadapi orang-orang ahli kalam, orang-orang yang di dalam beragama mendasarkan kepada akalnya, juga menghadapi orang-orang tasawuf. Apa orang-orang tasawuf? Kebalikannya ahli kalam. Kalau ahli kalam mendasarkan agama dengan akal begitu dominan, kalau tasawuf itu dengan perasaan. Jadi kebalikannya. Dan orang tasawuf mengebiri akalnya mereka. Orang ahli kalam mendewakan akal. Jadi dua-duanya dihadapi oleh Imam Syafi'i. Yang Imam Syafi'i sebutkan, yang Imam Syafi'i perbuatannya dinukil oleh Imam Al-Baihaqi adalah ucapan beliau, di Irak ada yang namanya taghbir. Bagaimana taghbir? Taghbir itu suatu ritual dengan memukulkan pada kulit binatang sambil berzikir, sambil bernyanyi-nyanyi. Apa kata Imam Syafi'i? Seperti itu menyibukkan manusia dari Al-Quran. Semestinya itu banyak membaca, mentadaburi, memahami Al-Quran, tetapi mereka menyibukkan diri dengan nyanyi-nyanyian, dengan zikir-zikir yang diiringi dengan kulit yang dipukul-pukul itu. Memang sufi begitu. Dan sampai sekarang di mana-mana melihat sufi itu ritual yang digede-gedein apa? Ya perkara-perkara yang sifatnya seremonial, kalau saya membahasakannya seremonial. Zikir rame-rame, kemudian membikin solawat, kemudian dilakukan rame-rame, dinyanyikan, diiringi apa, ya memang begitu kegiatannya. Kapan mempelajari Al-Quran, kapan mempelajari hadis, dibaca, dipahami dengan yang semestinya? Maka Imam Syafi'i mengatakan takbir menjauhkan manusia dari Al-Quran. Ini torekoh. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ditanya, kan kita hidup berjalan menuju Allah. Berjalan menuju Allah itu kan harus dengan torekoh. Ada jalannya torekoh. Maka torekoh hukumnya wajib. Mereka ada yang mengatakan torekoh kami torekoh Ismailiyah, ada yang mengatakan torekoh kami torekoh Sadiliyah, ada yang mengatakan torekoh kami torekoh Qadiriyah wan Naqsabandiyah, ada yang mengatakan torekoh kami torekoh apa lagi Satoriyah. Bapak Ibu torekohnya apa?
Kata sebagian dai, wajib bertorikoh untuk sampai kepada Allah. Ada jalannya, gimana gak ada jalannya sampai kepada Allah? Maka Bapak Ibu kalau ditanya torikohnya apa? Apa torikohnya? Torikohnya adalah torikoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi di dalam Al-Quran? Jadi Nabi diperintahkan mengatakan apa? Nabi di dalam Al-Quran diperintahkan mengatakan apa? Wa anna surat Yusuf yang halaman terakhir. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku. Ad'u ilallahi, aku menyeru manusia kepada Allah. Ala basiratin, di atas ilmu. Yang demikian itu adalah ana wa manittaba'ani, saya dan orang yang mengikuti saya. Jadi thariqah kita thariqah Nabi. Soalnya Nabi diperintahkan mengatakan wa anna qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku, ini thariqahku. Ad'u ilallahi, aku menyeru manusia kepada Allah. Ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang mengikuti saya. Semoga kita di sini. Jadi nggak perlu membikin jalan-jalan sendiri dengan cara-cara sendiri-sendiri. Caranya macam-macam. Ada yang membuat zikir-zikir dibaca sekian kali dengan cara macam-macam. Ada caranya selama zikir-zikir itu dibacakan dengan nyanyian, mereka loncat dengan rebana, dipukulin. Nanti kalau sudah selesai rebana berhenti, juga loncat-loncatnya berhenti. Ada dengan cara yang muter-muter itu nggak pusing itu, muter-muter pakai rok itu, muter-muter seperti itu, macam-macam itu ya. Dengan cara begitu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, Imam Syafi'i banyak membantah, bikin ritual kayak gitu, menjadikan Al-Quran ditinggalkan. Ada sumbernya, Al-Quran dan hadis, pahami dari situ, kemudian kita beragama, kan begitu. Ini yang dimaksud dari judul celaan Imam Syafi'i terhadap orang yang menyelisih perkara ini. Ini masih banyak, kita cukupkan sampai halaman 143 dulu. Insyaallah kita lanjut yang akan datang.